Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7, siswa baru SMP Negeri 6 Purworejo yang cantik-cantik, manis-manis, ganteng-ganteng. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu di SMP Negeri 6 Purworejo. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih yang sebenarnya mengajar mata pelajaran seni budaya. Untuk kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan menyampaikan materi tentang karakter atau pendidikan karakter. Yang dimaksud dengan karakter itu segala sesuatu yang ada pada diri kalian. Jadi karakter itu sama seperti sifat kalian, baik itu sifat asli maupun sifat yang bisa dibentuk. Dalam arti kata, dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kalian sehari-hari itu bisa dibentuk menjadi karakter-karakter yang bagus. Ada 6 karakter yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian miliki. Yang pertama adalah religius. Yang kedua nasionalis. Ya, nasionalis. Kemudian yang ketiga memiliki sifat gotong royong atau suka bekerja sama. Yang keempat, integritas. Apa itu yang dimaksud dengan integritas? Integritas, kebulatan atau keutuhan. Kemudian yang kelima adalah mandiri. Kemudian juga kritis, ya, berwawasan global dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh karakter yang bisa kalian bangun baik dengan cara membaca, dengan cara mengamati aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar rumah kalian, atau dengan cara kalian menonton media, baik itu internet, di YouTube, di televisi, dan sebagainya. Itu bisa membangun karakter kalian. Nah, anak-anak, untuk karakter religius, yang dimaksud dengan religius itu kita berperilaku atau dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari itu kita harus menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kita. Saya tahu kalian semuanya memiliki keyakinan satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang menganut agama Islam, ada yang menganut agama Kristen, ada yang menganut agama Katolik, ada yang menganut agama Buddha, kemudian ada yang menganut agama Hindu, Konghucu, dan ada yang menganut aliran kepercayaan. Nah, dengan berbagai macam keragaman kepercayaan tersebut, sikap kita untuk sifat religius bisa kita bangun. Misalnya secara pribadi, bangun tidur kalian langsung mengucapkan syukur, ya. Berdoa kepada Allah, alhamdulillah untuk yang beragama Islam saya sudah dibangunkan. Atau dengan cara yang lain, terima kasih ya Allah ya Tuhan, pagi ini aku sudah dibangunkan. Yang lain misalnya ketika akan menempuh pelajaran atau menerima pelajaran, kalian berdoa dulu. Ketika bertemu dengan teman atau bertemu siapa saja, mengucapkan salam. Yang sederhana, yang paling kecil, sikap religius itu misalnya tersenyum kepada setiap orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain menghormati teman kamu yang berbeda kepercayaan. Kemudian menghormati juga hari-hari besar agama yang ada di negara kita. Itu adalah beberapa contoh sikap religius, ya.
Karakter kalian bisa dibentuk dengan beribadah sesuai dengan keyakinan kalian yang mantap, ya. Kemudian yang kedua, nasionalis. Apa itu yang dimaksud dengan nasionalis? Kalau di halaman 33 MOP, di situ bunyinya bukan nasionalis, tetapi berkebinekaan global, ya. Jadi itu nasionalis itu kita menghargai apapun yang ada di kepemerintahan, baik itu misalnya ada aturan-aturan, tidak hanya aturan dari pemerintah pusat, tetapi aturan-aturan yang ada di lokal aja, di daerah, di RT misalnya. Misalnya ada kegiatan harus kerja bakti. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya kita harus kalau bisa usahakan datang untuk kerja bakti. Itu contoh sifat nasionalis yang bisa kita bangun. Jadi menghormati, menghargai apa-apa yang diterapkan di dalam tatanan kehidupan masyarakat, aturan-aturan yang diterapkan dalam tatanan masyarakat. Juga kita menghargai hari-hari besar nasional kita, ya. Ada banyak sekali hari besar nasional itu. Ada hari lahir Pancasila, hari Sumpah Pemuda, kemudian hari pendidikan nasional, kemudian ada banyak sekali hari-hari yang lain. Itu sifat nasionalis. Kemudian untuk gotong royong, ya. Pembentukan karakter gotong royong ini tadi sudah sekaligus bisa menyatu dengan nasionalisme. Kalau kita memiliki jiwa nasionalisme, maka sifat kita untuk bergotong royong juga harus kita bangun dengan baik. Membantu tetangga yang sedang repot. Misalnya ada tetangga punya kerja, kita bantu. Ya meskipun sederhana, ya sangat-sangat sederhana. Apalah misalnya kalau anak-anak ya membantu yang ringan-ringan saja. Tidak perlu lalu kalau tetangganya ada punya kerja manten terus kamu ikut lelean, itu bukan, ya. Jadi misalnya ikut bersih-bersih. Kalau kamu rumahnya dekat dengan yang punya kerja, ya rumah kamu dibersihkan latarnya, ya, ditata yang rapi. Syukur kalau kamu juga ikut membantu di tempat itu membersihkan, meskipun hanya menyapu atau membersihkan sampah yang ada di sekeliling kamu. Itu contoh saja, salah satu contoh saja. Kemudian yang berikutnya, integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu artinya bulat, kebulatan atau keutuhan. Jadi kita harus bisa menjadi manusia seutuhnya yang memiliki sifat religius, memiliki sifat nasionalis, memiliki sifat gotong royong, dan memiliki sifat-sifat yang lain yang semuanya itu baik. Sifat-sifat yang positif. Hilangkan sifat-sifat negatif, ya. Itu yang dimaksud dengan keutuhan atau kebulatan. Jadi bulat. Kita melakukan sesuatu itu harus maksimal. Tidak boleh hanya setengah-setengah. Termasuk belajar. Kalian belajar juga harus maksimal, ya. Kemudian berinteraksi juga teman-teman yang ada di sekeliling kamu. Nah, karena suasananya sekarang ini adalah masa pandemi, kita tidak boleh istilahnya belajar tatap muka secara langsung, maka juga kalian harus mengenal teman-teman kalian melalui grup kelas yang ada. Tetapi jangan ngobrol di situ, jangan ngobrol yang aneh-aneh. Yang diobrolkan adalah tentang pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu yang dimaksud dengan integritas. Jadi kita itu harus memiliki sifat integritas terhadap apa yang sedang kita jalankan, ya. Kalau kamu sebagai pelajar, maka integritasnya, kebulatannya, keutuhannya, ya kamu harus menjadi seorang pelajar yang baik, ya. Pelajar yang baik memiliki semangat, memiliki cita-cita, lalu kreatif, gitu ya. Jadi kreatif. Kalau kamu punya keahlian apa, misalnya di bidang seni, di bidang olahraga, lalu di bidang keterampilan yang lain, silakan itu dikembangkan, ya. Dikembangkan di rumah. Ketika tidak ada pembelajaran online, kamu silakan. Jadi melakukan kesenangan kamu itu, melakukan hobi kamu itu secara utuh, seutuhnya, sehingga kamu bisa maksimal. Kemudian yang berikutnya, karakter mandiri.
Ya, mandiri itu artinya tidak secara sederhana saja tidak tergantung orang lain. Kalian sudah masuk SMP, sudah bukan anak-anak lagi. Jadi sifat-sifat kalian tidak boleh manja sama orang tua. Kalian harus mandiri. Terus kalau misalnya minta apa-apa sama orang tua tidak dituruti, ya jangan terus mutung atau nangis tidak mau belajar. Itu nanti sifat anak-anak SD, anak-anak TK kelas 1 2 3 ya. SD kelas 1 2 3 anak TK itu sifatnya kayak gitu. Anak SMP sifatnya tidak begitu. Jadi kalau misalnya kamu minta, "Bu, saya diantar kemana?" atau "Ayah, saya diantar kemana?" Tetapi orang tua kamu mungkin sedang sibuk mengerjakan sesuatu yang sangat penting, ya kalian terus jangan merajuk lalu marah-marah gitu, ya jangan. Usahakan bagaimana caranya saya bisa ke tempat yang saya tuju dengan selamat, dengan aman. Itu namanya mandiri, okay? Terus bangun pagi juga tidak perlu lalu dibangunkan, dioyok-oyok, digugah, dadak disiram banyu barang, ya. Apalagi yang muslim, ayo tangi, nek tangi tak gebyur banyu ndang salat, itu namanya belum mandiri namanya. Yang namanya mandiri itu juga tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada kita. Tanggung jawab terhadap kegiatan sehari-hari. Itu namanya mandiri. Masih banyak lagi, contohnya itu masih banyak lagi. Kemudian bernalar kritis, ya. Bernalar kritis. Kritis itu tidak lalu suka mengkritik, itu bukan, ya. Tidak harus begitu. Yang namanya kritis itu mensikapi segala sesuatu, baik itu pemberitaan, kejadian sehari-hari. Misalnya kamu nonton YouTube dan sebagainya, bla 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 bla. Itu kamu lalu menilainya dengan pikiran, dengan hati, ya. Dengan hati, oh ini baik, oh ini tidak baik. Itu yang namanya kritis. Jadi berpikir kritis, bernalar kritis itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ambil sebagai contoh, kemudian yang buruk kita tinggalkan, jangan kita tiru. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter atau membangun masa depan dengan survei karakter. Silakan nanti kalian bisa membaca di MOP, majalah yang sudah kalian terima, di halaman 33 sampai dengan 34. Kalau sudah selesai membaca, kemudian silakan saya berikan tugas. Okay? Silakan ditulis di kertas. Tugasnya yang pertama, tuliskan hari-hari besar agama selama 1 tahun, ya. Yang kedua, tuliskan peringatan hari-hari nasional. Seperti tadi sudah saya contohkan, ya. Yang paling dekat dengan kita, contohnya tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, gitu ya. Jadi ditulis tanggalnya, lalu ditulis itu peringatan hari apa. Kemudian yang berikutnya, apa saja aktivitas gotong royong yang sudah kamu lakukan, ya. Kemudian yang keempat, 5 contoh aktivitas yang bisa kalian kerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemudian silahkan kalian bercerita, misalnya kamu nonton apa? Nonton sinetron atau nonton YouTube gitu ya, atau baca koran. Lalu di situ kan pasti ada berita-berita, pilih satu berita, kemudian kamu tuliskan sifat-sifat yang baik mana di dalam berita itu yang harus kita tiru, dan yang buruk mana yang tidak boleh kita tiru. Itu saja tugas yang saya berikan, silakan dikerjakan. Demikian materi pengenalan lingkungan sekolah pendidikan karakter yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap bersyukur, ya. Setiap hari kita harus bersyukur karena kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan selalu berdoa agar dalam menempuh pendidikan selanjutnya kalian di SMP Negeri 6 Purworejo ini dalam keadaan sehat walafiat, sukses, ya, bisa
untuk meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang. Selalu menghormati orang tua, orang yang lebih tua, ketemu siapapun di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau di mana saja kalau kalian berpapasan dengan orang yang lebih tua atau berpapasan dengan orang lain, silakan kasih senyum saja. Kalau sekarang ini kok senyumnya tidak kelihatan karena pakai masker, kalian tundukkan kepala sedikit saja. Nah, begitu ya. Tundukkan kepala sedikit. Ya, itu adalah contoh karakter yang baik. Begitu ya, anak-anak. Sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat, bangun karakter yang baik untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Ada salam PPK, ya. Silakan nanti dihafalkan. Yang pertama, PPK, salam PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas, mandiri. Sekali lagi, silakan salam PPK. Dihafalkan nggih? Religius, nasionalis, gotong royong, integritas, mandiri. Semangat, sehat. SMP Negeri 6 Purworejo. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.